Halo sahabat Ruang Inspirasi, di video kali ini saya akan berbagi tentang Jamboard. Mulai dari apa itu Jamboard, bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana membagikan linknya untuk kolaborasi, dan pada akhirnya bagaimana kita mendapatkan hasil dari Jamboard itu sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, apa sih Jamboard ini? Mungkin beberapa sudah ada yang tahu ya, kalau Jamboard itu salah satu aplikasi ya atau fitur yang disediakan oleh Google. Jamboard itu bisa dibilang sebagai papan tulis virtual ya, papan tulis digital, di mana kita bisa menambahkan sticky notes ya, kemudian membuat coretan dengan pena gitu ya, atau menambahkan gambar. Ini tentu bermanfaat terutama dalam proses pembelajaran, menjelaskan konsep matematika misalnya ya, atau membuat peta konsep, atau meminta ide dari siswa. Ada dua cara untuk membagi Jamboard ini gitu ya. Kalau kita sedang melakukan Meet dengan aplikasi Google Meet, tinggal diklik saja ya bagian titik 3 ini. Kemudian kita pilih bagian yang paling atas, papan tulis virtual. Atau istilahnya kalau bahasa Inggrisnya whiteboard kalau tidak salah ya. Pokoknya yang paling atas yang gambarnya pena. Nah, tinggal diklik. Kemudian kita klik mulai papan tulis baru. Maka secara otomatis ya kita akan dihubungkan ke Jamboard. Cara yang kedua adalah dengan masuk melalui Drive kita. Jadi kita buka Drive terlebih dahulu. Kemudian kita klik baru. Nah, ini pilih lainnya. Di sini ada Google Jamboard. Untuk memudahkan nantinya ya dalam pencarian file hasil Jamboard ini, baiknya kita buat judul terlebih dahulu. Ketik di bagian atas sebelah kiri. Nah, ini kita tulis judulnya, misalnya latihan Jamboard. Oke. Ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan ya, dan ini ada di toolbar sebelah kiri ya. Ini ada pena. Ini bisa digunakan untuk membuat coretan ya. Ada beberapa pilihan, ada pena, spidol, stabilo, atau kuas. Nah, jadi dan beberapa warna juga gitu ya. Kalau kita gunakan ya kurang lebih nantinya akan seperti ini ya. 2 gitu ya. Oh bukan ya. Kalau salah ya tinggal back saja seperti itu ya. Kemudian ini ada fitur ada tool penghapus. Jadi kalau salah kita bisa hapus. Kemudian ini panah ini ya, pilih itu untuk mengembalikan fungsi mouse. Ini sticky note. Nah, ya ini nanti kita bisa minta kolaborasi siswa dengan menggunakan sticky note ini. Jadi, misal tulis idemu. Ya, ini juga bisa dipilih warnanya ya, mau hijau, biru, merah muda, jingga gitu ya. Terserah. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, ini bisa diatur gitu ya, letaknya mau di mana, kemudian kita bisa perbesar seperti itu gitu ya. Oh, kalau salah nih kita belum tulis nama, tinggal ketik saja edit. Boleh di nah, seperti itu. Ini juga bisa diduplikasikan ya. Nah, tinggal klik duplikasikan. Luar biasa. Oke. Kemudian ini ada tambah gambar, jadi kita bisa menambahkan gambar ya
bisa kita upload sendiri atau kita masukkan URL berarti ya. Terus ada bisa dari kamera juga ya, tapi webcam berarti ya, kamera. Dan kita bisa telusuri langsung juga di sini ya. Misalnya Anda mau mencari tentang banjir. Kemudian dapat nih. Nah, kita klik sisipkan. Tulis. Oke, ini kita atur posisinya di mana. Kemudian, nah ini ada lingkaran ya, cycle. Kita bisa memasukkan beberapa shape, ada yang kotak, ada yang wajik ya, ada batang. Oke, misalnya kita lihat ini. Kemudian ini kalau mau diwarnai tinggal pilih di bagian atas saja warna isinya mau apa. Warna batasnya juga bisa ya diubah, mau putih, mau biru, misalnya mau kuning. Kemudian untuk menambahkan teks, nah kita bisa pilih kotak teks ya. Kita ketik misalnya di sini judulnya banjir. Oke. Nah, teks ini ya bisa kita sesuaikan warnanya ya. Kemudian posisinya apakah ingin di tengah atau di rata kiri, rata kanan. Dan gayanya ya, apakah tampilan gitu ya, apakah judul gitu ya. Kalau judul biasanya besar seperti itu, banjir. Gitu ya. Nah, kemudian ini kalau ini laser tuh biasanya untuk saat presentasi ya. Jadi tampilan di anaknya itu kita tahu, anak tuh bakal tahu kita nunjuk di sebelah mana. Oke. Nah, itu tentang ini ya, baru yang toolbar yang ini. Kita bisa merubah latar belakangnya nggak cuma putih gitu ya. Tinggal pilih tetapkan latar belakang. Ini ada beberapa pilihan, bisa juga tambahkan gambar ya, upload foto. Misalnya kita gunakan latar belakangnya yang biru seperti ini ya. Kalau frame pertama sudah penuh, kita bisa nambah frame baru dengan klik di bagian sini. Nah, buat frame. Secara otomatis kita akan masuk ke frame yang baru. Ya, jadi kita bisa tulis yang baru lagi. Misalnya apa saja penyebab banjir gitu. Nah, begitu seterusnya. Nah, jumlah frame yang disediakan Jamboard ini itu kalau tidak salah 20 ya, maksimalnya 20. Langkah berikutnya supaya kita bisa berkolaborasi dengan siswa atau rekan kita, tentu saja kita harus membagikan link Jamboard yang telah kita buat. Caranya dengan klik tadi ya, bagikan. Ketika Jamboardnya sudah terbuka. Nah, supaya siswa atau rekan kita bisa ikut menulis ya, atau mengedit, jadi ini harus kita atur. Ya, pastikan ininya menjadi editor. Kalau pengakses lihat saja ya, mereka cuma bisa lihat ya, nggak bisa ikut menuangkan ide mereka. Ini tinggal kita salin, ya. Kemudian kita bagikan. Misalnya di Google Drive. Ya. Kita masukkan ke chat. Nah, ini ya. Satu hal yang harus diingat dan ini penting gitu. Jadi Jamboard ini kalau di PC ya, kita bukanya di laptop itu biasanya klik link Jamboard saja sudah bisa langsung terbuka ya, tampilannya seperti ini, langsung mengedit itu bisa. Nah, tapi kalau kita membagikan ke teman-teman atau siswa yang membuka dari handphone, mereka itu harus download aplikasi Jamboard terlebih dahulu supaya bisa membuka
Jamboard yang sudah kita bagikan. Jadi kalau ingin menggunakan Jamboard ke siswa, pastikan siswa sudah menginstal aplikasi Jamboard di smartphone mereka. Oke, langkah terakhir, gimana supaya kita dapat hasil dari Jamboard yang sudah kita buat, kita tinggal cek di drive kita gitu ya. Kalau dibuka biasanya ada ya di bagian atas ini yang terbaru, atau kalau belum muncul kita klik terbaru. Oke, nah ini sudah ada ya latihan Jamboard. Ini bisa kita bagikan ya ke classroom nantinya kalau ada classroom, atau ke siswa gitu ya, supaya hasilnya juga bisa dilihat oleh siswa ya. Nah, atau kita bisa unduh ya, Jamboard ini, otomatis dikonversi menjadi PDF. Dan tada, inilah hasil PDF.